Hari Minggu Happy Sunday yang ditunggu podcast Friday. Hai, shalom. Hai Om semuanya. Hai, selamat malam. Hari ini kita perkenalin dulu tamu kita. Ada Miss Jenny. Udah bukan Miss. Oh, udah bukan Miss. Jadi Mrs. Jenny ini Denny. Betul sekali. itu yang suka ditabur-tabur di Itu Meshes. Jadi Miss Jenny ini mantan guru sekolah minggu, bakal jadi mantan bentar lagi kalau jangan enggak. dong. Gua kan masih di sini. Oh gitu ya. Mantan penyiar juga, terus Mantannya Denny yang pasti. Ya iyalah. dan ternyata mantan kekasihnya Denita. Tadi udah dibilang. Iya. Lu mengurangi dramatisnya gua. Ya, dia Malam mantan ini pacar kita mau apa ya? Denita. Kita mau ngobrol aja sih. Hari ini kita mau Kita punya ngobrolin tema tentang cinta tapi beda. harus mungkin. Gua udah deg-degan ya. Yes, gitu. Ya. Gua deg-degan. Sebenarnya bukan cinta tapi beda agama, bukan cinta beda prinsip, tapi lebih ke beda adat ya. Beda adat, beda ras, Ya. Beda suku. beda Beda suku. Ya betul. Nah, Karena jadi Beda soal- kelamin. Jadi soal harus beda kelamin. Harus, nggak boleh sama kelaminnya. Jadi Nggak dari Sumatera dan suami boleh. dari dari Sumatera apa dulu kok? Oh ya Sumatera ya. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Sumatera Dari Sumatera Utara Iya. dan Gua udah gini ya. Iya. Kompak. tangannya gini, biar di Gini ya. biar di Tolong di Dan suami dari mana sih? Asli Cirebon. asli Pekalongan. Asli Oh, Pekalongan. tapi keturunan. Keturunan Chinese. keturunan Tionghoa. Chinese, Tionghoa. Pekalongan. Iya. Ya. Ketemunya di mana sih Jen pertama kali? Ketemunya itu di sini di GBK Di GBI Kalpak, di GBI Kalpak. Iya betul. Oh sama-sama waktu itu di PBI ya? Iya di PBI. PBI itu apa? Persipan. Gua mau ngetes deh. PBI itu Pemuda. Tolong diedit. Ayo Indonesia bagian Betul ini. Indonesia. yes. Ngomong mencar tapi GBK. Ini PBI-nya kok tahu? Ya. Karena itu PBI. Oh iya. Cowoknya Persib. Tolong diedit. Jangan kok. Oke, cinta tapi beda. Cinta tapi beda. Hmm. Beda kelamin itu harus Asik nggak? Uduk. Asik apanya? Maksudnya Asik. adanya perbedaan asik nggak? Oh, asik sih. Soalnya Kalau pertama-tama pacarannya gimana? soalnya bukan pertama kali juga sih pacaran sama yang beda suku. Oh. Jadi bukan sesuatu yang baru. bukan sesuatu yang baru. Benar. Jadi dari awal udah macam-macam sih berbagai ras sudah pernah Jawa, Cina, Batak, enggak Timur Kurang Tengah, banyak berarti. Papua Dia belum pernah, iya pernah. Bali, Afrika. Afrika. oh luar negeri belum. Bali udah Bali. Bali udah pernah Bali pernah. Tapi itu semua ya udahlah. Suku Dayak, suku Dayak, suku Dayak. Belum sampai ke situ. Ulang. Nggak bisa diulang. Bisa diulang. Yang menang tetap Denny. Oh iya. Pemenangnya tetap Denny. Tapi Jen, kalau orang Batak sendiri itu kan sampai ada yang apa tuh pariban gitu ya. Iya. Ada pariban, terus sampai apa sih kalau pariban tuh saudara ya, masih saudara ya. Jadi kalau pariban gue sih ini sih karena gue juga Bataknya nggak Batak totok banget ya, bukan nggak Batak sih. Tapi papa mama Batak. Apa Batak asli, semua Batak asli. Cuma karena udah lama di Cirebon, jadi bahasa Batak pun nggak terlalu bisa. Adat-adat pun, partuturan bahasanya ya, partuturan pun nggak terlalu apa. Cuma taunya aja nih, kalau misalnya laki-laki dia punya mama marganya apa, nah perempuan yang semarga sama mamanya itu paribannya. Paribannya gitu. Iya, kayak misalnya siapa ya? Koko tuh punya mama tuh misalnya Boru Sinaga. Nah, siapapun perempuan yang Boru Sinaga itu pariban Koko Paribannya. gitu. Bisa Iro Cinaga gitu. Bukan dong, mamanya Boru Sinaga. Jadi- Itu tuh supaya nggak hilang marga kata dia. Iya, Kalau supaya nggak hilang laki-laki marga. anaknya dari bapak marganya. Iya, keturunannya. Iya. Iya, dari bapak marganya. Benar-benar. Nah itu kan berarti segitu kerasnya adat Batak menjaga supaya marga nggak hilang gitu. Lu termasuknya tiba-tiba sekarang jadi Jenny Boru Bakaratan. Ya kan belakangnya jadi ada tannya gitu kan. Lu termasuk yang against the old
Sebenarnya sih gue nggak anti Batak ya, karena sekeluarga gue nggak ada sama sekali satupun yang dapat mama gue dapat menantu orang Batak gitu kan. Bukan karena anti Batak, nggak gitu. ada, akhirnya nggak ada. Nggak ada satupun. Nggak ada, semua udah luar semua, udah keturunan semua ya, nggak ada, kecuali yang bungsu belum, masih kuliah. Ini kan nggak mama. Oh, mama ya, dia bukan mama doang. Jadi semua yang orang Batak yang satu kumpulan mama tuh, mama papa pasti ngomong, kamu harus sama Batak ya, jangan kayak apa sama kakakmu ya. Gitu. Jadi karena pengen pesta kayaknya. Iya, pesta Batak. karena kita berempat Ya, memang nggak ada yang, ya. iya nggak ada yang berpesta gitu. Berpesta adat maksudnya. Iya, karena kalau berpesta itu kan suatu kebanggaan gitu buat orang tua dan yang semarga-semarganya tuh. Jadi ngundang semua. Nah itu kalau mama papa kemarin tuh kalian tidak bersama dengan orang Batak, itu mereka nggak apa-apa tapi? Kan awalnya juga gue bukan anti, tapi memang gue selalu disakiti. Gue selalu ditinggalkan sama orang Batak. Jadi kalau misalnya tanya, gue ya sih gue orang enggak, bukan gue yang nggak mau, mereka aja yang nggak mau sama gue gitu. Jadi gue kalian para mantan lihat ke situ Bisa. sekarang menangislah melihat Jenny yang sekarang. Para mantan di luar sana, menyesallah kalian. Menyesallah kalian memang sekarang. rencana Tuhan Oh, gitu. ya, Tuhan. Tapi memang dari perjalanan gue berapa tahun punya hubungan, selalu dengan yang sesuku tuh tidak pernah berjalan baik gitu. Tapi kalau yang di luar itu selalu biarpun udah selesai pun kita masih baik, masih bisa ketemu, masih ini gitu. Malah begitu ya? Iya, dan memang nggak ada sama sekali, malah udah lost udah. Dan memang ujungnya nggak pernah baik gitu aja. Ujungnya Mungkin karena orang Batak itu identik dengan keras. Saya keras, kalau pria Batak pun keras. Batak tuh banyak taktik ya. Taktik tuh. Banyak taktik Batak. Saya tanya TikTok. Cowok-cowoknya banyak taktik, makanya gue nggak mau. Saya tanya TikTok. Pernah dibahas TikTok? Lihat yang di bawah sini ada kok tentang TikTok, kita pernah bahas. Aku nggak ngajak saya kan ratu TikTok. Iya ya, nanti kita ulang lagi Ya, tapi saya udah pergi TikTok. duluan, nggak bisa lagi. Nanti kita via Zoom. Tapi jadi Batak tuh keras, saya Ya. keras. Jadi memang kalau saya berpacaran sama yang sesuku, selalu ujung-ujungnya ributnya tuh ribut parah gitu tuh. Oh, jadi berarti kalau sesama Batak atau pokoknya sesama suku itu belum tentu juga jadi jaminan kita tuh bakal cocok gitu ya. Terus banyak pertimbangannya. Biarpun Batak juga dia punya, misalnya kayak saya Toba, dia Karo, nanti akan ada gitu, padahal sama-sama Batak ya gitu. Tetap aja. Tetap nggak bisa. Terus saya Batak tapi saya di gereja karismatik atau di GB Galvaris, sementara dia KBP, dan masalah juga gitu. Jadi banyak pertentangannya. Padahal kita sama-sama sesuku gitu. Yang inilah dia nggak beginilah, dia nggak. Dan pada akhirnya bisa pulang nggak jadi ya, gara-gara itu ya. Padahal tadinya orang berpikiran kalau sesuku sama-sama Batak, sama-sama Chinese, itu kemungkinan aja, lebih gitu. cocok atau lebih ininya lancar-lancar aja gitu. Iya, Ternyata enggak juga ternyata. Iya benar. Gitu. Nah sebelum Denny tuh sebelum sama Denny kan memang sama Batak, tapi ujungnya nggak enak. Jadi akhirnya mama sama papa pun nggak memaksa saya lagi untuk harus Batak ya deh, nggak lagi. Karena saya kan perempuan satu-satunya, kalau istilah orang Batak tuh baru sadar kan, harus sama orang Batak lagi, karena enggak marga kamu nanti hilang. Tapi setelah kejadian terakhir sebelum sama Denny, ya sudah. Mama papa udah, ya udahlah, yang penting sayang, yang penting diberkati, yang bahagia. Bahagia katanya sih. Yang penting terakhirnya ada mantan yang menangis di sana. Harus kesini sekarang aja. Akhirnya tidak harus Batak juga. Iya betul sekali. Dan ya ujung-ujungnya kami semua pun tidak ada yang sesuku, Tidak ada yang sesuku. Iya. Terus apa tuh namanya, kalau tadi bilang apa? Kalau orang orang lain yang kawin sama orang Batak, beli marga. Oh iya. Harusnya sih ya, memang harusnya kayak gitu. Ini udah dibeliin marga belum? Belum, karena Ukurannya belum ada yang cocok. baju ya. Oh, ini pakainya apa sih? XL? L? Di Tokopedia ada. Ini beli apa sih? Saya bingung. Beli marga. Ada cashback 30% ya. Nggak ada. Bayar pakai OVO kali deh. Berat loh beli marga, harus potong kerbau. Kalau di kampung kalau potong mbak, gitu kan. Bisa dibayar pakai apa? Tokopedia, OVO, Dana. Nggak bisa pakai Nggak GoPay, bisa. nggak bisa. Nggak bisa Jadi pakai harus beli GoPay marga. marga. Harus ngundang Jadi, dulu
nama bukan marganya dari mana? Marganya nanti Dari misalnya kalau saya dari Amangguru. Oh, ada yang mau ngangkat gitu maksudnya? Bukan, jadi Enggak. ngelihat dari misalnya saya punya Amangguru, gimana nyebutnya ya? Pokoknya Amanggurunya saya lah. Kebetulan saya punya 2 Amangguru, Sinaga sama Tamba. Nah waktu itu tuh pertimbangannya mau yang mana? Mau Tamba atau Sinaga waktu itu. Cuma pikir saya karena abang dan adik saya juga belum berada, ya mereka dulu monggo gitu, nanti akan saya nyusul. Jadi saya juga pernikahan pertama di keluarga memang gitu. Jadi saya pikir udahlah laki-laki dulu aja, kalau mau berpesta ya siapa yang mulai gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti adik saya tiba-tiba dapatnya Batak dan dia berpesta, ya saya akan ikut. Oh, di gereja semua. Kita gerejanya nggak ada yang di AKBP juga kan, nggak ada yang di gereja khusus suku ada Batak yang kan. semua mencari rumah. Iya, mencari. Tapi ya semua. itu berarti tips yang sangat bagus. Carilah jodoh di gereja. Yes. Mau cari yang bagus di tempat yang bagus. Yes. Ya kan? betul sekali. Kalau nanti cari jodoh di tempat yang ajib-ajib yang nggak bagus, Iya. dapetnya nggak bagus. Iya. Betul. Jangan salahin Tuhan dong. Kenapa lakukan suami saya seperti Ya, itu? Gitu. kiranya salah landing. Iya, salah Nah, lagi. carilah di tempat yang memang bener-bener Ah. bagus biar dapetnya bagus. Ya. Betul sekali. Enggak, ya begitulah pokoknya. Oh ya begitu. Ah. Pokoknya ditunggu berarti kapan nanti waktunya Denny dibeliin marga kalau udah ada yang cocok. Udah pernah ada ngobrolan gitu, kalau cocok apanya nih Cici? Ngomongin baju lagi. Tapi jadinya itu biayanya mahal. Mahal, harus ngundang dulu, ngundang makan, terus ngundang juga nggak 1-2 orang kan, yang semarga ini sekota itu dia undang gitu. Hah? Kota? Yang nggak sekota maksudnya, yang sekota itu Makanya nasi kotakan aja gitu enggak gimana dong, ya? harus Nggak boleh. Orang Batak itu nggak afdol kalau nggak ada itu. Gitu sih ya, tata caranya nanti ada upacara apanya. Iya, ribet. Ya saya juga pengen sih sebenarnya, maksudnya membanggakan kedua Iya, orang tua kan, membanggakan. karena kedua orang tua tuh jadi naik gitu tuh harga dirinya di depan semua. Jadi yang dateng. ada fungsinya juga ternyata membeli marga itu. Iya, cuma karena posisinya waktu itu juga Denny anak satu-satunya. Kalau nanti nikahnya adat Batak, mamanya Papi Jose nggak bisa ikut di atas karena dia pun orang Batak, harus digantikan sama orang Batak yang semarga sama yang saya yang dikasih marga. Nanti jadi saya pikirnya gitu, mama udah anak satu-satunya, terus nggak bisa ada di atas gitu, Iya. pelaminan hanya bisa melihat kan sedih. Maksud saya nanti aja Jadi ada kesempatan berdua. Heeh. Kita ada tradisional, Nasional dulu ya, nasional dulu, internasional dulu sama semuanya. Semuanya. Nanti kalau suatu saat mau kasih marga, nanti berpesta. Banyak kok teman saya gitu sih. Banyak kok, anaknya udah 3, udah 4, anaknya udah gede-gede baru pada beradat. Baru. Banyak alasan, mungkin mereka juga belum ada duit, jadi baru nanti atau ada saat itu banyak lah. Kalau di Chinese mah nggak ada ya? Gak ada yang gitu ya. Kayaknya nggak ada ya. Di Chinese nggak ada. Kalau udah nikah ya. Suami gue nggak dibeliin marga tuh, mungkin karena suami gue ukurannya XXL agak susah ya nyarinya. Curiga, Cici tadi ngomongin ukuran. Udah kasih ukuran, bingung gue. Ukuran baju maksudnya, ya udah tahu. Dua XXL. Yang penting jangan beli marga satwa. Yo, Jangan beli marga satwa, apalagi yang dilindungi itu bahaya. Ini Mas Wahyu dikasih kepala ban. Untuk tenang-tenang sih kita sih masih kepala kerbau, masih kepala Ya. masih kepala sapi, masih normal lah gitu tuh. Ya, belum menyalahi aturan negara. Belum kepala yang lain. Kepala dinosaurus bahaya nanti. Tapi kampung-kampung halaman di Sumatera sana masih ada? Keluarga? Sebenarnya papa tuh gimana ya, udah nggak ada sih karena keluarga mama juga di Cirebon semua, di Cirebon, di Jawa. Udah hijrah semua ke Jawa ya. Keluarga papa ada di sana sih. Belum pernah ke sana? Waktu di Medan saya kemarin ditugasin di sana kerja suami, udah pernah ke sana. Aku pernah ketemu. Pernah ketemu daerah perdagangan, daerah Samosir, Danau Toba, udah pernah ke sana. Jenny tuh lahir di mana sih, Jen? Di Siantar. Oh, di Siantar. Besarnya Besarnya di lahir mana? tapi Besarnya di besar di Bandung. Umur 1 tahun pindah ke Bandung, umur 7 tahun pindah ke Cirebon sampai sekarang. Oh, Makanya. jadi adatnya pun udah Iya. ada banget gitu ya. Jawa semua. Iya. Jawa. Udah. Mama papa ngomong sih pakai bahasa Batak sih, cuma kalau kita disuruh ngomong lagi tuh nggak bisa. Udah. Tapi kalau ada orang Batak ngomong nih, kayaknya ngomongin gua nih. Gue tahu, gue gini-gini Batak, kayak gitu. Ngerti. Ngerti, tapi gue gak bisa ngomongnya gitu kan. Oh, iya. Tapi waktu balik ke Medan juga banyak yang kira orang Jawa, enggak, gue orang Batak gitu. Karena mungkin muka udah bukan muka. Udah nggak terlalu Batak banget lah ya. Lama di sini kali ya. Kelamaan gitu.
kelamaan makan ini jamblang. Nangka jamblang. Pakai mangga gejrot. Iya, makan banget tahu gejrot ya kan. Itulah seperti ini, tidak Batak banget. Nah kalau dari keluarganya Denny sendiri, dia kan adatnya Chinese tuh. Gimana Jen? Bisa nggak ngikutin atau perlu penyesuaian juga? Enggak sih, jadi kita ngobrol, kalau saya enggak, ya dia pun enggak. Jadi kita paling yang umum-umum aja, enggak ada yang namanya tepai waktu itu. Oh, ada tepai. Enggak ada yang lempar beras, enggak ada yang jual jeruk, enggak ada yang makan. Ya kebetulan saya tahu karena saya pernah jadi di oh, jadi saya pernah dikit-dikit tahu lah apa itu. Tapi nggak pakai ya? Enggak ronde juga enggak pakai apapun, cuma ya itu aja lah. Iya. Tapi di Sanjis mah iya ya, maksudnya kayak seserahan gitu, iya kan? Sama kan, berarti di Batak juga gitu kan? Iya, seserahan tapi seserahannya gitu aja, nggak sampai ada iya, ada tulisan suangsi atau apapun enggak. Dia udah berapa kali nih? Dia sih udah 5 kali ya, gue sih baru 3 kali. Dia kan pernah nggak ikut? Dia kan kita ketemu di Cirebon waktu dia lagi tugas ke Cirebon. Oh, dia kan sebelumnya di Lampung. Sebelum di Lampung dia sempat di Palembang, sempat juga di Jakarta. Tapi benar-benar udah kerja tuh di Lampung pertama, kedua di di Cirebon. Baru setelah itu di Cirebon 4 tahun, pindah ke Medan 2 tahun, pindah ke Palembang. Mama juga dibawa? Mama harus bawa, kasihan sendirian. Berarti ikut? Ikut. Mamanya Denny? Iya. Jadi ini ikut juga pemanasan? Ikut. Paling ya mau gimana lagi kan, kita juga nggak mungkin tinggalin mama gitu. Dan saya juga terbantu juga sih ada mama, anak 3. Saya nggak mungkin bisa sendirian, kalau saya sendirian kayaknya udah gitu. Untung mama masih kuat ya. Iya, puji Tuhannya tuh. Tante selalu sehat, Tante. Iya bener. Selalu mendampingi Denny sampai sini. Gue sama mama tuh malah lebih sering sakit gue malah. Oh gitu ya. Kalau gue masih aduh sakit berat. Kalau mama enggak kayak wanita strong. Iya, mungkin dia sakit juga nggak dirasa. Paling udah tuh ngomong sama anak, udah ngomong sama papi dia aja. Itu nih beliin obat, mau sakit. Oh, tenang aja. Soalnya di mata gue mama stroke terus gitu. Terus ya. Gak tipe ngeluh kayak gue gitu. Kalau gue kan tipenya, aduh udah capek lah gitu. Kalau mama enggak sakit pun kayaknya nggak dirasa. Iya Tante, please yang sehat-sehatnya yang lama ya. Kasihan loh cucu-cucunya kalau sampai Tante sakit. Bukan kasihan gue yang kasihan cucu-cucunya urusnya kalau makanya urus. Kasihan banget. Nah, kalau tinggal bareng sama mertua, apalagi mertua yang beda suku gitu, ada ini nggak? Ada penyesuaian dulu nggak? Mungkin dari masakan, makanan, gitu ada perbedaan nggak? Banyak banget. Pertama dari bahasa, mama kan bahasanya masih medok banget Pekalongan. Awal-awal masih ngeraba-raba banget tuh. Bahasa Jawa Pekalongan ya? Iya. Oh iya. Mama kan medok banget, jadi apa nih mama apa nih? Saya takut salah mengartikan gitu awal-awal. Tapi lama-lama jadi kebaca gitu. Karena udah lama juga sih ya. Udah lama. Udah nikah berapa lama sih? 6 tahun. 6 tahun ya. Oh iya, barusan ulang tahun pernikahan ya. Iya, maaf ya, telat mengucapkan. Tapi anniversary. Udah ucapan. Makan-makannya di belakang nanti. Oh iya, udah disiapin ya. Iya. Telat baca ini FB. Ucapan selamat. Terima kasih tuh. Ini kurang tapi. Kurang ya. Habis ini lanjut lagi ya. Iya udah 6 tahun lah. Udah 6 tahun ya. Ada hal-hal unik nggak sih Jen tentang apa namanya beda budaya yang makanan. Terus pas Imlek gimana? Makanan yang pertama sih, karena kan kalau orang Batak kan identik asin dan pedes. Ya. Gitu kan. Terus mama tuh kadang-kadang karena Jawa kan ada manis-manisnya, ada kecap. Terus kalau kita kan B-nya di satang, kalau mama B-nya di kecap gitu tuh. Jadi ada banyak beberapa kali, tapi lama-lama lihat papinya Jose mau ngikutin lidah saya, ya saya mau nggak mau harus mau nyoba dong. Jadi jangan egois dong gitu. Jadi apa yang mau bikin juga. Jadi ada beberapa yang memang masuk ke mulut, lidah, ada yang enggak sih. Tapi overall semua hampir bisa lah. Jadi bisa bertahan sekarang kan. Iya. Kalau enggak gue nggak makan dong. Panas ngomong sama. Apalagi kalau pindah-pindah kayak gitu kan berarti kalian itu satu keluarga harus ngadepin lagi budaya lain di tempat yang baru gitu ya. Iya, pertama tuh lucu banget tuh Medan tuh. Kan namanya orang Medan kan begitu datang kan logatnya keras kan. Mama ke pasar tuh hari berapa ke pasar belanja. Mama kan namanya juga kita dari Jawa sana, ngomong kan gini biasa.
Iya. Mau beli apa Nang? Ini berapa kilo? Oh 12.000 itu. Gak bisa segini. Carilah kalau di tempat sana. Kalau ada kamu kayak gitu. Asal. Jadi kan mama kaget, maksudnya sih sebenarnya mereka nggak marah. Iya, emang begitu ya. Gitu. Logatnya begitu gitu. Jadi saya ketawa aja dengan mama juga. Mama takut ke pasar. Bagus ya, cari nanti di tempat lain ya. Kalau dapet aku kocok tahu ya. Oh nggak bisa gitu juga. Enggak. Oh, nggak Mereka gitu sebenarnya juga. nggak marah, memang logatnya. ngomongnya begitu ya. Iya. Saya juga nggak marah kok, saya Iya. cuma nawar. Awal-awal gitu, tapi mama lama-lama, iya ya nanti kita nggak makan kalau takut ke pasar. Jadi Lama-lama mama nyentak juga. enggak sih. Ya. Enggak gitu, enggak gitu. Hei, ini berapa ini? Gak kasih murah ya? Kalau saya, iya. Karena saya kan pernah ngerasain kuliah di Siantar, jadi pernah ngerasain logat Medan. Jadi mau suka ke apa? Kalau nggak mau, kalau nggak suka, bilang lah gitu. Paling biasa gitu doang sih. Tapi udah bahasa. Mama dari belakang jeng bukan ribut. Bukan kasar juga. Enggak, memang pembawaan. Tapi memang benar loh, selama di Medan itu mobil nggak pernah mulus loh. Dan saya tidak pernah melihat mobil ada yang mulus loh di Medan. Oh gitu. Karena mereka itu nyetirnya luar biasa. Pak, nonton podcast ini, dengarkan kata Jenny. Jangan marah kalau mobil kebaret. Apa Iya itu? loh. Saya 4 tahun di Cirebon deh ini dengan mobil kita ya aman, nggak pernah. Tiba di Medan belum ada setahun 2 kali kena tubruk. Coba diterabak orang dibilang bros, aduh ya kedua kita lagi nyetir dia berhenti di tengah jalan, bros ketenggor ininya, wah udah pokoknya itu jajannya udah banyak banget ya. Dan puji Tuhannya memang itu berkat Tuhan ya, diganti sama Tuhan mobil dari kantor dikasih khusus untuk inventaris pribadinya ini nggak dibalikin kantor sih. Cuma ya itu sebagai ucapan syukur, oh berarti Tuhan tuh nggak tutup mata gitu. Kita ngeluh-ngeluh di Medan, saya sih yang banyak ngeluh. Kaget aja gitu ngelihat kondisi Medan, padahal saya orang Batak tapi saya kok kaget gitu ya. Soalnya kok begini ya, kok kita kayaknya panas ya, kayak tensi kita tinggi terus nih. Tinggi terus, udah panas emosi gitu ya. dan orang di jalan kok kayak nggak ada yang tenang gitu tuh. Tapi Cuma rata-rata emang warganya semua begitu sih ya. iya, Itu tips berarti kalau pindah kerja ke Medan minta inventaris mobil. Pakai inventaris kantor, jangan beli mobil. jangan maksa dengan keluar aja Tidak berhentiin lagi. selesai aja dari sini lah. Tapi kalau bisa dapat inventaris, pakai mobil inventaris, jangan beli sendiri. Nanti baret gimana? Iya bener. Mobil sendirinya taruh aja di garasi. Bener. Gak usah pakai sekalian ya. Ntar kalau udah dipindah baru beli yang baru. Waduh apa dong? Tapi itu pengalaman banget lah, pokoknya 2 tahun di Medan tuh banyak banget ya banyak lah, soalnya seru ya. orang-orangnya tuh seru banget. Jadi bakal pindah lagi ke Makassar dengan cerita yang pasti nanti beda lagi. Jadi nanti pulang dari Makassar kita perlu podcastan lagi. Iya. Harus itu. Apa gereban? Gue baru belajar itu doang. Nggak tahu ya Ji. Nanti begitu sampai di sana cari yang namanya mie titi. Iya. Kalau Kalau nggak salah ya. masuk patroli. Kalau nggak salah namanya mie titi. Mie titi. Kalau nggak salah yang masuk patroli. Iya benar. Iya benar. Gue juga nggak horor sih. Emang kekerasannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Daripada di Jawa. Apalagi dia udah terasah dengan baik di Medan. Udah pernah ngerasain kota terbesar kedua kan Medan. Terbesar kedua tuh ketiga tuh Medan. Makassar tuh kelima. Terbesar kelima. Jadi ya udahlah, udah ngerasain. Udah siap lah ya. Iya udah siap lah. Ya tinggal berdoa aja, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, jauhkan dari hal-hal yang gak baik. Terus ngerasa ini Jen, sebagai istrinya Denny yang selalu pindah, akhirnya Jenny sendiri kan akhirnya mau ngalah nih. Iya. Karir yang tadinya sudah mulai jalan tiba-tiba hilang gitu kan. Emang sih tidak berkekurangan dari Denny, tapi mungkin pasti dari ego hati kecil kan, gue juga pengen punya karir gitu kan. Ada nggak perasaan gitu? Ada sih, kan sebelumnya pikir tuh bakal lama. Di Cirebon Papi, ini. di Cirebon kita lama dan Papi juga lama di Palembang karena baru berapa bulan, nggak mungkin langsung dipindah gitu. Udah bisik-bisik gue pengen kerja. Belum juga. Nah pas abis pindahan rumah Belum kelar ngetik Iya. CV-nya gitu iya ya. bener baru juga ujungnya kepada yang terhormat selesai. Belum selesai Iya. ya, Trung. Yuk kita pindah. Iya katanya. Terus nyampe Makassar beli barang aja. Oh enggak, apa kan puji Tuhan
kebutuhannya kita Udah kemanapun disediain. iya disediain mobil Rumah mobil dinas. rumah dinas sekaligus Yang perabotannya. iya Kita tinggal bawa baju aja. iya baju piring-piring wajan itu nggak disediain itu wajan gede wek Beli perabotan yang begitu lagi. iya yang perintil-perintil gitu kan Pindah-pindah yang satu truk ya jadi. iya bener Iya loh, pikiran Kecil-kecil banyak nanti banget. dia pindah lagi dari Makassar dia bakal itu nanti dia garage sale lagi kayak kemarin gue garage sale lagi deh gitu. itu beneran loh modalnya segini pas dijual cuma dapat segini itu tuh antara sedih tapi ya sih Ya sudah lah, mau gimana lagi. Iya. Kalau gue tinggal ini pasti busuk gitu kan Dan saya adalah orang yang telat membaca FB Iya. Jenny kemarin Udah pada sold ya. iya udah banget maaf loh udah cepet banget jadi sisa-sisa sedikit-sedikit doang jadi udahlah itu kalau ditinggal pun nggak apa-apa pikir kan harganya nggak seberapa yang untungnya tuh yang laku tuh yang Yang harganya gede-gede. agak-agak oh dia Yang kira-kira dikirim ke sana udahlah. lah Berat gitu ya, buang ongkos. iya bener ya udah tapi kalau misalnya di luar apa namanya bakalan di luar kota di luar pulau kayak gini nanti kalau ada acara-acara keluarga biasanya ada tuntutan datang gitu nggak Den? Den lagi Jen. Tergantung sih ini kan karena tinggal si bungsu Apalagi kalau nanti si ada acara kayak gitu. tergantung sih waktu dulu aja waktu adik saya Natal enggak Kalau Natal Natal pernah sih pulang enggak ya. Nggak pernah pulang. udah nggak bisa pulang nanggung sih kok kadang-kadang Paling acara-acara keluarga yang besar kayak ada pernikahan. Natal akhir tahun kan orang bank kan pada sibuk-sibuknya tuh Oh iya. nggak boleh Oh iya, nggak yang boleh tahu izin benar-benar. izin repot keteteran dia di sana nanti jadi Iya benar orang bang justru akhir tahun makan sibuk ya. iya benar jadi Nah, kalau misalnya pas nih kebetulan kumpul di keluarga besarnya Jenny atau keluarga besarnya Denny gitu, pernah nggak sebelum-sebelumnya awal-awal lah nikah gitu masuk ke keluarganya Denny, keluarga besar ya, jadi bukan cuma mamanya aja agok gitu karena adatnya beda, terus Denny juga mungkin masuk ke keluarganya Jenny keluarga besar agok gitu, ada nggak kayak gitu? mungkin sih kalau saya sih nggak kagok ya soalnya keluarga Denny tuh semua humble tuh tipenya semua apa ya rendah hati apa ya nggak sombong. Berarti keluarga besarnya di Pekalongan? Enggak, ada di Bandung, ada di Solo, puji Tuhan II-nya, anak-anak II-nya semua baik, sepupunya semua baik, nggak ada yang lebay, nggak ada yang gimana, nggak ada yang menjaga jarak, nggak, semua baik semua sih. baik. Mungkin Denny aja yang agak kaget gitu ke keluarga saya. Ngomongnya Nggak kasar sih semua kan, kalau kita keluarga tuh ngomong tuh petak gitu. sedangkan kayaknya Denny orangnya agak Denny- rapi ya kalau ngomong. Dan itu kalau ngomong agak kalem, dia tertata gitu Iya. kan. Jadi nggak banyak ngomong juga. Ngomong tuh cuma sepenting-pentingnya doang gitu. Nah, anak teknik jadi ya nggak begitu banyak ngomong. Gitu ya kadang-kadang tuh ngomong. Cenderung Tapi diem kalau ya. sama Iya. keluarganya Jenny sendiri ke Denny nggak pernah ada masalah, Enggak sih. nggak komunikasi atau apa gitu nggak pernah. Enggak. Justru malah mereka lebih seneng kalau ngomong apa ke Denny. Maksudnya kalau saya kan masih kadang ada konfliknya, masih kadang ada emosinya gitu tuh kalau Denny tuh. Denny masih ya dia lebih flat sih, dia lebih gimana ya? Lebih kalau bisa dibaca. diajak Iya. ngomong daripada Jenny yang Iya, betul. Kok gue jadi nyinyir. Iya, apa sih lo? Lebih enak nego sama Denny deh. Iya. Udah gitu, lebih tenang lah dia. Iya. Nah, kalau gua enggak, kalau ada sesuatu yang tuh langsung dah. Tapi itulah kalau nggak gitu nanti kita nggak nyambung. Iya, saling melengkapi ya. Iya. Saling Perbedaan itu saling melengkapi. Kalau mendidik anaknya gimana nih, Jen? Anak udah 3 nih kan ya. Kalau mendidik anaknya jadinya pakai adat mana nih? Adat papi, adat mami, atau adat internasional? Internasional, gue banget internasional. Bule dong. Oh, tiba-tiba anaknya nggak bisa bahasa Indonesia, banyak itu di luar sana. Josie juga dulu gitu. Tinggalnya di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia. Aduh, cilaka dah. Iya, Josie gitu awalnya. Karena waktu itu langsung ada adiknya, jadi dia melihat YouTube dan lihatnya tuh Ryan The World gitu kan. Jadi ngomongnya tuh soal Inggris. Nah 3 tahun pertama tuh ngomongnya nggak bisa Indonesia. Waduh. Ke Cirebon ketemu ada tulangnya, ada opungnya, ada teman-teman sekolahnya. Mulai dia bener bahasa Indonesia. Baru bisa bahasa Indonesia. Baru bener umur TKA baru masuk sekolah baru bener. Gue tadinya udah pikir speech delay anak gue kenapa ya? Pokoknya kagak bisa. Udah macam-macam pikiran tuh. Namanya dulu kan guru TK, jadi tahu banget anak-anak tuh bagaimana keadaannya tuh. Aduh kenapa gue? Tapi banyak yang bilang enggak itu karena dia keseringan nonton bahasa Inggris.
Di rumah juga diajarnya pakai bahasa Enggak, di rumah pada Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia. Cuma Inggris tuh kadang-kadang kalau lagi belajar tuh kayak color gitu doang, ya number. Ya biasalah, basic-basic. Oh, baru awal-awal belajar bahasa juga sih ya. Iya. Jadi nyerap bahasa yang dia paling sering dengar Nah, gitu kan. Nggak sampai dibully tapi kannya di TK-nya gitu. Awalnya karena dia nggak bisa ngomongnya, nggak ngerti, jadi sering Nggak ada yang mau main ya. tahu dia kan waktu itu di Medan dia. Nggak ada yang mau main ya. Ngomong apa dia ini? Nggak ngerti apa gitu. Iya, iya. Sementara anak Medan tuh umur 3 tahun ngomongnya lancar loh. Itu salut banget Keras sih. lagi. Mereka tuh disuruh doa ke depan, doa loh sendiri loh. Padahal mereka umur 4 tahun 5 tahun loh. Ngomongnya pada lancar. Itu makanya orang Medan karena banyak ngomong kali. Jadi mereka pada Soalnya pintar-pintar ngomong. keras sih ya, ngomongnya masuknya cepet. Terus Jadi masukin kenceng banget gitu Iya. ya. Nempel Anak gue jadinya. tuh segitu ngomongnya. Ini ngomongnya kayak agak-agak Inggris gitu kan. Apa yang ngomongnya bisa ada ini? Ya gitu dong. Jadi gue ngeledek aja ya. Bener. Tapi udah bos itu ada di Cirebon sih dah. Berarti TK-nya di Medan. Playgroup di Medan, Namanya Cirebon? TKA sempat di Palembang 3 bulan. Itu akhirnya Kasian banget kalau yang pindah-pindah tuh begitu. nah kayak Makassar ini baru TKB udah 4 kali pindah. Nanti Makassar pindah lagi. Tapi kalau di rumah sendiri akhirnya diajarin adat atau enggak. ininya nggak, dikenalin nggak, minimal dikenalin adatnya papi kayak begini, adatnya mami kayak begini gitu. Kalau papi sih nggak ada adat-adat yang tertentu ya, nggak ada adat yang Seketefai. Kalau Terus enggak ya. udah warganya Indonesia Oh, udah udah enggak. Karena dia tinggal duaan lagi ya. Iya, terus keluarga besar juga rata-rata sih udah enggak sih. Udah Udah enggak yang sih seperti mereka itu. juga. Paling ini tulang loh, sama dia tulang, ini manggilnya opung gitu doang. Terus kadang-kadang suka gue muterin lagu Batak, iseng-iseng, kadang dia suka nanti apal sendiri. oh. Kalau ini Imlek gitu kan anak-anak biasanya Iya. berburu angpau gitu. Kita Yang kayak punya berapa bagaimana? kali nggak dapet angpau cuy. Oh gitu. Kita disuruh. Oh ya nanti muternya di tempat yang bener aja. Nah, itu. Yang dituakan Chinese gitu kan biar angpaunya banyak. Maunya tapi Begitu ya Jose ya, ingat ya, bilang begitu ya. itu sih maminya nanti ngajarin. Iya, teman-teman sekolah gitu kan. Apalagi anak masih kecil-kecil. Iya. Kan dapat angpau 3 Lumayan, lumayan. Carinya anaknya cuma satu, jadi balikinnya satu. Adik gua banget yang gitu. Satu Enggak, rumah, itu satu juga rumah, enggak, satu rumah ya kecil. enggak itu jeritan emak ya anaknya cuma satu. Giliran giliran Imlek nggak pernah balik modal. Makanya dong, banyak anak banyak rezeki itu bener. Menurut saya banyak anak banyak rezeki. Jadi gue kalau Imlek tuh seneng banget. Anak gue masih kecil, belum Iya. ada duit ya kan. Iya, gitu. Mami ini buat Jose, ini buat Darren, ini buat Dev. Ada yang transfer Jen buat Jose dari Dev. 3. Tiga kali 300. Lumayan. Masih 9 juta. Jadi bapak kalau mau buru-buru cepet pak nambahnya. Iya dong, bener. Kan bapak mau buru-buru nambah pak. Jadi nanti biar kalau Ya, Imlek doakan berikutnya saja. ngecuan. Betul. Tidak mau balik modal. Iya. Anak orang rata-rata minimal udah 2 loh. Iya. Kalau gua udah hopeless, udah satu aja gua mah. Yang satu mending tapi terbaik. Amin. Betul. Kan. Berarti Jen, semuanya Tuhan bikin bener-bener smooth ya. Jadi ya, jadi dari perjalanan dulu putus sama ini itu dengan cerita-cerita yang ada yang enak ada yang enggak gitu ya. Iya. Nah sama yang sekarang ini bener-bener seolah-olah emang udah Tuhan persiapin, bukan seolah-olah sih, emang Tuhan udah persiapin Iya, gitu iya. ya. Mulus, tapi kan nggak semua di luar sana tuh mengalami yang mulus Iya. seperti Jenny gitu. Ada aja yang kontroversi. Iya. Gitu. Pesan-pesannya mungkin terakhir sebelum kita tutup. Pesan-pesannya ya. Apa ya, kalau misalnya jodoh itu kita kan bukan kita yang atur, tetap Tuhan. Kita berharap kita maunya seperti ini. Tuhan, gue maunya kayak gini, itu wajar. Tapi tetap kalau misalnya apa ya? Gue jadi bingung nih. Boleh mikir dulu, Gue boleh sempet mikir hopeless sebenarnya Ci. Oh, Gue gitu. sempet hopeless, gue sempet mikir udahlah gue ngapain cari pasangan hidup, gue mendingan kuliah S2. Waktu itu gue udah mikir gue mau lanjutin lagi kuliah gue langsung kerja dan pergi dari Cirebon karena udah banyak banget pikiran-pikiran gue yang udah nggak enak lah istilahnya. Iya. Kan karena akhir yang buruk, akhir yang Story nggak yang enak. nggak enak lah ya di sini. Iya, nah jadi buat temen-temen sih mungkin yang lagi cari pasangan hidup masih bergumul, kenapa ya gue punya pacar nggak direstui karena beda suku, Iya. gitu kan.
semua pasti akan indah pada waktunya. Sekarang kalau lu paksain, karena semua orang tua nggak ada yang pengen anaknya susah. Ya, betul. Dan sebenarnya yang sebelumnya pun orang tua gue udah wanti-wanti, udahlah nggak usah. Tapi gue maksa. Dan akhirnya benar Tuhan sendiri yang pisahkan, gitu kan. Nah, kalau orang tua udah bilang, ya dia pasti yang terbaik, turutin. Karena bukan apa-apa ya. Orang tua itu tuh kayak wakilnya Tuhan. Ya, mungkin kita sekarang nggak ngerti, kita lagi cinta-cintanya nih sama pacar kita karena. Tapi kalau orang tua udah bilang enggak, itu tuh kayak berkata tertutup loh. Gue ngerasain gitu. Kalau udah mama gue, bapak gue udah bilang dia nggak baik nih buat kamu, tapi gue maksa nih. Dan akhirnya ujungnya gue juga yang sakit hati, gue sendiri yang nangis. Gue mikir, oh iya ya. Kayak udah feeling ya. Udah feeling nih orang tua. Dan bener dong, jalannya nggak mulus gitu loh. Iya sih benar. Iya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, setelah jadi orang tua pun kita kadang nggak ngerti loh. Kita cuma nggak suka aja. Iya. Atau kita juga perasaan gue nggak enak tapi gue nggak bisa jelasin gitu. Iya, ya. iya. Itu benar-benar Roh Kudus kayak titipin mulut kita untuk ngomong aja dan gitu ya. kan. Benar ya. Ya udah feelingnya aja udah pasti feeling orang tua begini ya pasti ujung-ujungnya nggak enak biasanya. Berarti komunikasi dengan orang tua, dengan keluarga. Virus orang tua tuh penting. Benar. Bawa dengan pergumulan juga dengan Tuhan ya. Iya. Tanyain lagi Tuhan ini bener apa enggak jodohnya. Iya. Karena yang dari Tuhan ternyata nggak pernah salah. Iya, bener Iya. banget. Gitu. Jadi thank you banget. Berbeda-beda tetap satu, kita Indonesia. Merdeka. Thank you banget Thank you, Jenny. ya. Semoga semuanya lancar di Selamat tempat yang jalan baru. buat ke Makassar ya. Iya. Selalu. Sampai tujuan selamat, nggak ada apa-apa, Amin. sehat terus. Amin. Salam buat Dini, Salam buat Denny. salam buat mamanya Dini. Ya. Apalagi pun silakan. Jangan lupa dulu. Coba dikasih. Jangan lupa apa? Like, Subscribe. subscribe, Share, Share. comment. Comment. Semoga Iya. memberkati kalian semua ya. Amin. Bye bye. Wah, ciao. Wah.